Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan umur, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu memberikan kita umur yang barokah, memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Sekarang kita akan membahas tentang bab atof atau al-atfu. Bab atof. Atof atau al-atf. Di sini disebutkan atof ada dua macam. Jadi atof ini ada dua macam. Yang pertama adalah atof bayan. Atof bayan. Yang kedua adalah atof nasak. Atof nasak. Jadi atof ada atof bayan, ada atof nasak. Atof bayan atau atful bayan, atof ini hampir sama dengan badal kul min kul. Jadi memang dalam atof bayan tidak dijelaskan secara secara perinci, karena memang atof bayan ini secara garis besar itu sama dengan badal kul min kul yang nanti bab badal akan kita pelajari. Contoh, langsung di sini langsung disebutkan contohnya. Ja'a zaitun abuka. Ja'a zaitun abuka. Ja'a zaitun abuka, telah datang Zaid abuka, ayah kamu. Abuka di sini menjadi atof bayan, atau bisa juga kita menjadi badal kul min kul. Yang mana atof bayan atau badal kul min kul itu i'rabnya mengikuti kalimat sebelumnya. Karena kalimat sebelumnya zaitun ini menjadi fa'il dan hukumnya rafa, maka abuka di sini juga dihukumi rafa. Zaitun rafa'nya dengan dhammah karena berupa isim mufrad. Abuka dibaca rafa' dengan wawu karena min asma'il khamsah, karena termasuk dari isim-isim 5, yaitu abuka, akhuka, hamuki, fuka, dhumalin. Jadi abuka di sini menjadi atof bayan. Jadi atof bayan itu sama dengan badal kul min kul yang akan kita pelajari pada bab badal nanti. Yang kita pelajari sekarang ini adalah kita fokuskan kepada atof nasak. Karena dalam kitab-kitab itu yang paling banyak kalau membahas atof pasti atof nasak. Apa itu atof nasak? Atof nasak atau atfun nasaki adalah huruf yang berada di antara dua kalimat. Jadi huruf yang berada di antara dua kalimat, yang mana kalimat yang berada setelah huruf tersebut mengikuti kalimat sebelumnya. Mengikuti kalimat sebelumnya. Dalam segi i'rabnya itu mengikuti. Contoh lah kalau kita buat sendiri, contohnya Zahaba Muhammadun wa Zaidun, masalan. Zahaba pergi siapa, Muhammadun Muhammad, wa Zaidun dan Zaid. Zaid dan Muhammad telah pergi. Zaid disnya ini yang kita bahas wawu, ini namanya wawu atof. Jadi wawu atof adalah sebuah huruf yang berada di antara dua kalimat. Ini kalimat satu, ini kalimat dua.
Yang mana kalimat yang jatuh setelah huruf ataf ini mengikuti kalimat sebelumnya dalam sisi i'rabnya. Jadi ketika Muhammadun di sini hukumnya rafa karena menjadi fa'il, maka kalimat yang jatuh setelah huruf ataf juga dihukumi rafa. Nah gitu. Jadi ataf itu adalah huruf yang berada di antara dua kalimat, yang mana kalimat yang berada setelah huruf tersebut mengikuti kalimat sebelumnya. Itu namanya ataf. Dan huruf ataf itu banyak, bermacam-macam. Nah, di sini disebutkan huruf ataf itu ada 10. Ada 10 macam. Ada wawu, ada alfa, ufa, ada summa, au, am, imma, bal, la, lakin, dan hatta. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah wawu. Contohnya seperti ini. Kita buat contoh lagi. Ataf nasak yang pertama adalah wawu. Terjemahan dalam bahasa kita dan. Nah, gitu. Jadi saya melihat Muhammad dan Zaid. Dan itu namanya huruf ataf. Saya makan pisang dan apel. Dan namanya huruf ataf. Ini tinggal kita terjemahkan ke bahasa Arab. Contohnya ini. Contoh dari ataf wawu ya. Dakhala Zaidun wa Muhammadun ilal fasli. Dakhala Zaidun wa Muhammadun ilal fasli. Dakhala Zaidun wa Muhammadun ilal fasli. Yang kita apa ini namanya huruf ataf. Dakhala Zaidun wa Muhammadun ilal fasli. Artinya Zaid dan Muhammad masuk ke kelas. Zaid dan Muhammad masuk ke kelas. Kok wawu kita artikan dan. Jadi Zaid dan Muhammad masuk ke kelas. Namanya wawunya wawu ataf. Dan wawu ini berfaedah limutlaqil jam'i. Maksudnya limutlaqil jam'i itu pokoknya ya pokoknya Zaid dan Muhammad itu telah masuk kelas itu, tanpa ingin menunjukkan siapa yang terlebih dahulu masuk kelas. Tidak dibahas itu. Contoh, saya makan apel dan pisang. Itu saya cuma ingin menyebutkan bahwa saya makan apel dan pisang. Saya tidak membahas mana yang lebih dulu saya makan. Apa itu apel dulu, apa pisang dulu, tidak saya bahas. Pokoknya apel dan pisang ini saya makan. Itu faedah dari wawu. Faedah dari kata dan dalam bahasa kita kan seperti itu. Jadi kalau kita membahas Zaid dan Muhammad masuk kelas, itu kan kita cuma ingin mengabarkan bahwa Zaid dan Muhammad itu masuk kelas. Tidak membahas mana yang lebih dahulu masuk kelas. Apakah Muhammad dulu yang masuk kelas, apa Zaid dulu yang masuk kelas, itu tidak kita bahas. Itu faedah dari wawu atau limutlaqil jam'i. Kemudian huruf yang kedua adalah al-fa'u, fa yang berfaedah kemudian langsung. Kemudian langsung. Contohnya sama, dakhala Zaidun tapi diganti fa Muhammadun. Contohnya sama aja, dakhala Zaidun fa Muhammadun. Ini diganti dengan huruf fa. Dakhala Zaidun fa Muhammadun. Artinya Zaid masuk ke kelas kemudian langsung Muhammad. Zaid masuk ke kelas kemudian langsung Muhammad. Ya, atau kita pakai artikan bahasa lain ya. Zaid masuk kelas kemudian langsung disusul oleh Muhammad. Nah gitu. Kalau kita pakai fa atau kemudian langsung, itu kita fokus kepada yang lebih dahulu masuk ke kelas. Contoh, yang masuk garis finish Zaid, kemudian disusul langsung oleh Muhammad. Nah, gitu. Jadi dengan kemudian langsung atau kita pakai fa, kita itu lebih fokus kepada memberitahu siapa yang lebih dahulu masuk garis finish, atau dalam contoh ini siapa yang lebih dahulu masuk ke kelas. Kemudian disusul oleh Muhammad.
Kalau kita pakai fa kemudian langsung, kata-kata kemudian langsung itu kan berarti jedanya tidak terlalu lama itu. Antara masuknya Zaid dan masuknya Muhammad itu jeda waktunya tidak lama itu. Jadi saya makan apel, kemudian saya makan pisang gitu. Habis makan apel langsung disusul makan pisang, itu pakai fa. Jadi akal tu al mauza fattufaha, akal tu al mauza fattufaha, saya makan apel kemudian makan pisang. Atau tufaha atau akal tu al mauza fattufaha, saya makan pisang, al mauza pisang, fattufaha kemudian langsung makan apel. Jadi jedanya tidak terlalu lama. Itu kalau kita pakai fa. Jadi kemudian langsung dalam bahasa kita. Kemudian summa. Summa itu kemudian. Summa ini jeda waktunya agak lama. Contohnya sama, tinggal kita ganti fa-nya. Jadi dakhala Zaidun summa Muhammadun. Gitu. Dakhala Zaidun summa gini, summa Muhammad. Zaid masuk ke kelas, kemudian Muhammad. Jadi kalau kita pakai summa itu jeda waktunya antara masuknya Zaid dan masuknya Muhammad itu ya agak lama. Jadi akal tu al mauza, saya makan pisang, summa at-tufaha, kemudian apel. Jadi habis makan pisang ya agak lama jedanya, kemudian makan apel. Itu kita pakai summa. Jadi kalau dakhala Zaidun summa Muhammad, Zaid masuk ke kelas dulu, kemudian berselang baru kemudian Muhammad. Jadi dakhala Zaidun summa Muhammadun. Adapun jeda waktunya kita itu pakai fa atau summa ya kita sendiri yang ngira-ngira lah. Kalau memang itu dianggap langsung, kemudian langsung ya kita pakai fa. Kalau kita anggap itu kemudian dalam ada aja jeda waktu yang agak lama ya kita pakai summa. Nah itu huruf athof. Jadi dari yang contoh pertama itu wa Muhammadun, fa Muhammadun, summa Muhammadun, itu fa apa itu waw fa summa itu namanya huruf athof dan memiliki tadi itu faedah sendiri-sendiri. Kemudian au, kita bahas au. Au dalam bahasa Indonesia artinya atau gitu. Kul al mauza au at-tufaha gitu. Jadi kul al mauza au at-tufaha. Kul al mauza au at-tufaha. Artinya makanlah pisang atau apel, tufah ya, atau apel. Jadi au di sini itu huruf athof yang berfaedah atau gitu. Jadi makanlah apel atau pisang itu. Nah, namanya atau itu ya sebagaimana bahasa Indonesia yang mempunyai apa itu faedah sendiri-sendiri. Au sendiri itu atau itu ya. Jadi kadang atau itu berfaedah ya boleh dimakan semua itu. Jadi seandainya di situ ada buah-buahan, apel sama pisang, kita ngomong makanlah apel atau pisang itu. Seandainya makan semuanya ya nggak masalah, itu ataunya atau aunya berfaedah ibahah, boleh itu. Atau kadang kita pakai bahasa Indonesia atau itu harus milih salah satu, sama bahasa Arab juga milih salah satu. Contoh di situ ada buah cuma ada dua toh, ada buah apel sama buah pisang. Buah apel dan pisang. Jadi kalau kamu makan apelnya maka saya pisangnya, kalau kamu makan pisangnya maka saya apelnya, nggak boleh dimakan semuanya, maksudnya seperti itu. Maka ketika kita makan kul al mauza awit tufaha, makanlah pisang itu atau apel itu, maka otomatis yang disuruh itu ya harus makan salah satu, nggak boleh makan dua-duanya gitu. Kalau makan dua-duanya lah terus bagian saya mana, gitu. Jadi untuk faedah seperti itu bisa dipahami ketika kita
berkomunikasi, ketika kita berbicara. Jadi jadi au itu intinya bermakna atau gitu. Jadi kul al mauza au at-tufaha itu. Jadi au ini namanya huruf ataf. Dan perlu diingat bahwa kalimat yang jatuh setelah huruf ataf ini mengikuti kalimat sebelumnya. Al mauza au at-tufaha. Jadi al mauza au at-tufaha. Nah, gitu. Kemudian kalimat berikutnya atau kalimat ataf berikutnya adalah am. Am sama bermakna atau gitu ya. Aqalamu kahada am qalamu zaidin itu. Contohnya seperti ini. Jadi am itu ya jarang kita temui ya di kitab itu. Yang paling banyak untuk atau, nah itu pakai au. Aqalamu kahada am qalamu zaidin, nah itu. Aqalamu kahada am qalamu zaidin. Nah ini. Aqalamu kahada am qalamu zaidin artinya apakah ini penamu atau penanya Zaid? Apakah ini penamu atau penanya Zaid? Itu. Aqalamu kahada am qalamu zaidin. Nah, gitu. Mana atau jadi aqalamu kahada am qalamu zaidin. Nah, jadi ataf ke sini. Karena di sini itu hukumnya apa itu rafa, maka di sini juga rafa. Kemudian am imma juga seperti itu. Imma sama dengan atau. Imma sama dengan artinya atau lah. Iqra imma Qur'anan wa imma kitaban. Iqra adalah Iqra imma Qur'anan wa imma kitaban. Yang artinya bacalah Quran atau kitab. Terjemah simpelnya seperti itu. Bacalah Quran atau kitab. Iqra imma Qur'anan wa imma kitaban. Bacalah Al-Quran atau baca kitab. Jadi iqra imma Qur'anan wa imma kitaban. Nah, ini juga jarang kita temui ya. Kemudian selanjutnya adalah bal. Bal itu tetapi. Contohnya ma syaribtu qahwatan bal asiran. Ma syaribtu qahwatan. Ini. Ma syaribtu qahwatan bal asiran. Ini bal ini bermakna tetapi. Masyaribtu qahwatan bal asiran. Saya tidak minum kopi, tetapi jus. Asiran ini maknanya jus. Masyaribtu qahwatan, saya tidak minum kopi, bal asiran, tetapi jus. Itu. Misal ma qara'tu kitaban bal Qur'anan. Saya tidak membaca kitab, tapi saya membaca Al-Qur'an. Atau yang lainnya lah, misalnya akaltu sama akaltu al-mauza. Ma akaltul mauza. Ma akaltul mauza bal at-tufaha. Saya enggak makan apel. Saya enggak makan pisang, al-mauza. Bal at-tufaha, tapi saya makan apel. Nah, itu. Bal makna tetapi. Kemudian ada la. La itu bermakna tidak. Contoh syaribtu ma'an la qahwatan. Syaribtu ma'an la qahwatan. Syaribtu ma'an la qahwatan. Artinya saya minum air, tidak kopi. Lain mana tidak. Jadi saya minum air, tidak kopi. Itu. Dan contohnya saya bertemu Zaid, bukan Amr. Jadi al-bariha laqitu Zaidan la Amran. Tadi malam saya ketemu Zaid, bukan Amr. Itu.
Atau yang contoh lagi lah, masalan akal tuh ya gitu. Akal tuh khubzan, akal tuh ruzan la khubzan. Saya makan nasi bukan roti, ya seperti itu. Atau ana talibun la ustadun, saya ini santri bukan guru. Nah, gitu. La itu artinya bukan atau artinya tidak lah, bukan atau tidak, itulah. Nah, jadi syabtu ma'an lah kawasan, saya minum air bukan kopi, saya minum air tidak kopi, atau tidak di mana bukan ya, tidak bukan kan mana satu. Kemudian lakin, lakin itu tetapi, sama dengan bal ya. Ma ra'aitu Zaidan lakin Muhammadan. Ma ra'aitu Zaidan lakin Muhammadan. Ma ra'aitu Zaidan lakin Muhammadan. Lakin Muhammadan. Saya tidak melihat Zaid, tapi Muhammad. Nah, berarti yang saya lihat itu Muhammad bukan Zaid. Itu. Ma ra'aitu Zaidan lakin Muhammadan. Tetapi Muhammad, saya tidak melihat Zaid, tapi Muhammad. Yang saya lihat itu Muhammad bukan Zaid. Itu lakin. Kemudian yang terakhir adalah huruf ataf hatta. Hatta itu mana? Sampai. Contohnya akal tu asama kata hatta roksaha. Akal tu asama kata hatta roksaha. Akal tu asama kata hatta roksaha. Saya makan ikan sampai kepalanya. Saya makan ikan sampai kepalanya. Hatta itu. Hatta roksaha. Saya makan jeruk sampai kulit-kulitnya. Nah, seperti itu. Jadi akal tu al-burtuqala hatta kishrahu. Hatta kishrahu. Saya makan apel sampai kulit-kulitnya. Nah, jadi hatta itu seperti itu. Misalnya saya hafal buku itu sampai apa itu covernya. Nah, itu kan pakai sampai, pakai hatta nanti itu. Saya hafal Al-Quran masalan sampai nomor-nomornya. Nah, itu kita pakai hatta. Nanti tinggal di bahasa Arabkan saja. Masalah hafidtu Al-Qur'ana sampai hatta arqamahu. Raqmun jamu arqam. Jadi hafidtu Al-Qur'ana hatta arqamahu. Saya hafal Al-Quran sampai halaman nomor-nomornya itu. Nah, gitu. Itu kita pakai hatta. Itu huruf ataf yang terakhir. Jadi ada wawu, ada fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakin, dan hatta. Kemudian isim yang terletak sebelum huruf ataf dinamakan maktuf alaih. Jadi kita bahas tadi namanya huruf macam huruf ataf dan isim yang terletak sebelum huruf ataf. Jadi ini namanya huruf sebelum huruf. Ini kalimat sebelum huruf ataf itu namanya maktuf alaih. Istilahnya seperti itu. Istilah-istilah seperti ini ya harus kita pahami. Jadi maktuf alaih. Ya kalau tuh sama kata hatta roksaha, mana maktuf alaihnya? Maktuf alaih adalah kalimat yang sebelum huruf ataf, yaitu asama kata. Kalau hatta ya huruf ataf. Jadi maktuf alaih atau dalam bahasa Indonesia yang diatofi, Dan isim yang terletak setelah huruf ataf dinamakan maktuf. Ini namanya al-maktuf. Maktuf itu yang diatofkan. Jadi kalau kita belajar ataf, ya istilah ini harus kita pahami. Jadi kalau kita belajar ataf, ada huruf ataf, ada namanya maktuf alaih, ada namanya maktuf. Maktuf
maktuf. Ini atof, maktuf itu yang diatofkan ke sama kata, kalimat sebelum atof. Maktuf alaih ini yang diatofi. Nah, jadi namanya ini maktuf alaih, ini namanya maktuf. Kemudian i'rabnya maktuf harus mengikuti maktuf alaih. Nah, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, i'rabnya maktuf ini harus mengikuti maktuf alaih. Oleh karena itu, untuk bisa mengetahui harokat dari atau i'rab dari kalimat yang jatuh setelah huruf atof, kita harus terlebih dahulu mengetahui i'rab dari kalimat yang terletak sebelum huruf atof. Jadi untuk mengetahui i'rab roksa, ini kita harus mengetahui i'rabnya asamakah ini. Gitu. Asama kata, dibaca asama kata. Kenapa kok dibaca asama kata? Karena dia itu maf'ul. Nah, itu. Maf'ul bih. Maf'ul itu hukumnya nasab. Nasabnya dengan fathah. Kenapa? Isim mufrad. Maka hatta roksaha hatta, maka isim yang jatuh setelah atau kalimat yang jatuh setelah hatta ini juga nasab juga. Karena ini sama kata nasab, maka ini juga nasab. Nasabnya dengan apa? Dengan fathah. Kenapa? Karena dia juga berupa isim mufrad. Jadi i'rabnya maktuf harus mengikuti maktuf alaih. Contoh, jalasa zaitun wa muhammadun. Nah, contohnya, jalasa zaitun wa muhammadun. Jalasa zaitun wa muhammadun. Jalasa duduk zaitun z wa muhammadun dan muhammad. Kalimat z adalah maktuf alaih. Z ini namanya maktuf alaih. Istilahnya harus kita pahami. Maktuf alaih. Wa ini huruf atof. Muhammadun ini namanya al-maktuf, dan Muhammad adalah maktuf. Nah, gini. Jadi Zaid ini maktuf alaih, wa ini atof, Muhammadun namanya maktuf.